فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 41 dari pembahasan adab untuk yang tingkatan kelima ini ya. Qala rahimahullahu taala wa hafidhah al-wahdatu saniyah, pasal yang atau kita panggil apa ya, juz ya. Juz yang kedua ini membahas ada berapa ini? Ini salah satu ada 8 permasalahan adab. Yang pertama adabul bait, adab-adab di rumah. Kedua adabun naum, adab tidur. Yang ketiga adabul istighadhi minan naum, adab bangun dari tidur. Yang keempat adabul libas, adab memakai pakaian. Yang kelima adabul akal, adab makan. Yang keenam adabus syurb, adab minum. Yang ketujuh yaitu adabu fis sabahi wal masa, yaitu adab-adab di waktu pagi dan petang. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini azkarus shabahi wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Kita masuk ke muka surat 42, ad-darsul awal adabul bait, adab-adab di rumah. Yang pertama antusalliyan nawafila fi baitik, engkau sholat sunnah di rumahmu, mengerjakan sholat sunnah di rumahmu. An Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dikatakan beliau adalah Abu Talhah ya, Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nas fi buyutikum, salatlah wahai orang-orang di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah, karena salat yang paling utama adalah salat seorang lelaki di rumahnya kecuali salat wajib. Rawahul Bukhari. Salat wajib di masjid dengan dalil yang ma'ruf. Adapun untuk salat sunnah itu di rumah, lebih dekat kepada keikhlasan, yaitu merahasiakan amalan untuk Allah dan juga menjaga jangan sampai masjidnya itu bagaikan pekuburan, tidak diisi dengan sholat, zikir, bacaan Quran dan sebagainya. Ya, apa? Oh ya, yang di rumah ya, baik. Yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah, baik. Dan di sini polanya perintah, wahai orang-orang, laksanakanlah sholat di rumah-rumah kalian. Tetapi telah dinukilkan ijma, maksudnya di sini adalah hukumnya adalah mustahab, mengerjakan sholat di rumah, sholat sunnah di rumah. Buktinya Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang juga mengerjakan itu di masjid, baik sholat duha ataupun sholat malam. Terkadang Nabi mengerjakannya adalah di masjid, menunjukkan di masjid itu boleh dan berpahala. Hanya saja pahala yang paling banyak adalah di rumah. Seperti juga yang Nabi contohkan untuk sholat setelah sholat Jumat. Kalau beliau mengerjakannya di rumah, beliau mengerjakan 2 rakaat. Namun jika beliau mengerjakan ba'diyah Jumat itu di masjid, beliau mengerjakan 4 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya perintah yang ada di hadapan kita ini
bukan menunjukkan hukumnya sampai wajib, tetapi mustahab. Mustahabnya dikerjakan di rumah, sholat sunnah itu. Tetapi barang siapa mengerjakan di masjid, itu juga berpahala, mengikuti contoh Nabi juga. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim itu ya, atau riwayat Bukhari minimalnya, yang mana Rasulullah mengatakan, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Hadis Abi Hurairah. Jadikanlah sebahagian dari sholat kalian itu di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu bagaikan pekuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Menunjukkan rumah kalau tidak diisi dengan bacaan Quran, tidak diisi dengan sholat sunnah, maka dia itu bagaikan pekuburan, yaitu tempatnya orang mati. Karena telah datang dalam hadis yang sahih, masalul baitil ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Siapa yang ingat hadisnya itu ya? Masalul qalbul ladzi dzakarallahu walladzi la yadhkurullah kamasalil baitil kharib. Perumpamaan jantung yang mengingat Allah dan jantung yang tidak mengingat Allah, dia itu adalah bagaikan rumah yang runtuh. Menunjukkan kehidupan dan kemakmuran itu berdasarkan zikir. Zikir boleh jadi zikir yang ma'ruf itu, atau zikir yang berupa bacaan Quran atau berupa sholat. Kalau tidak diisi demikian, maka rumah-rumah itu bagaikan pekuburan, bagaikan tempat yang mati. Karena hakikat kehidupan itu adalah kehidupan hati, kehidupan jantung. Dan kehidupan yang hakiki adalah, yaitu kehidupan jantung yang hakiki adalah apabila jantungnya itu dimakmurkan dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Karena orang kafir mereka tidak berzikir, zikir yang disyariatkan, maka mereka bagikan orang mati. Sementara mukmin mereka rajin berzikir, sehingga hati-hati atau jantung mereka itu hidup. Dan ini menunjukkan bahwasanya pekuburan bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk membaca Quran, kecuali terkait dengan sholat jenazah. Ini adab yang pertama. Makanya banyak sekali para ulama ketika ditanya masalah bagaimana untuk mengobati orang yang terkena sihir, atau orang yang kesurupan, atau yang jiwanya selalu gelisah, maka di antara nasihatnya adalah hendaknya rumahmu dimakmurkan dengan bacaan Al-Quran. Kalau mampu membaca langsung itu yang terbaik. Kalaupun tidak mampu karena letih atau apa, maka hendaknya menggunakan alat-alat perekam untuk diperdengarkan di situ bacaan-bacaan Al-Quran, agar rumah itu makmur dengan zikrullah. Malaikat mendekat, syaitan tidak suka di situ, lama-lama dia akhirnya keluar dari situ, atau badannya itu menjadi melemah, badannya syaitan, karena adanya zikrullah Ta'ala tadi. Kemudian yang kedua, la tastami'ul aghani wal musiqa fi baitik. Janganlah engkau mendengar, yaitu al-ghani, nyanyian-nyanyian, jamak dari ghina, ya nyanyian, dan alat-alat musik di rumahmu. Dalilnya an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Al-khilaf tentang namanya, ada yang mengatakan namanya adalah Al-Harits, ada yang mengatakan namanya lain lagi. La yakunanna min ummati aqwam, benar-benar akan ada, yakunanna yaitu demi Allah benar-benar akan ada dari umatku beberapa kelompok orang. Beberapa bukan hanya sedikit ya, boleh jadi mayoritas yang bermain musik, bernyanyi dan sebagainya, yang mengharamkan malah dianggap aneh dan asing.
Yastahillunal hira, meminta dihalalkannya perzinaan. Al-hira yaitu az-zina, terutama yang ikut budaya orang-orang kafir yang najis itu. Kafir najis berusaha memaksakan dan membiasakan muslimin melihat perzinaan, dekat dengan perzinaan, budaya zina, naudzubillah. Wal harir, dan sutra untuk lelaki. Mungkin untuk orang yang tak mampu, orang miskin tak mampu beli untuk lelaki. Tapi yang kaya, mungkin dari kalangan para raja atau para bangsawan, mereka akan membeli sutra untuk dipakai, untuk bermewah-mewah dan sebagainya. Padahal sutra hanya untuk perempuan sesuai dengan karakter mereka yang lemah, yang lembek. Untuk laki-laki harus menjaga karakternya, karakter yang tegas, karakter yang kukuh, karakter yang konsisten, yang sabar di dalam kesulitan. Maka sutra sama sekali tidak sesuai untuk laki-laki. Semakin pakai sutra, semakin lemah mental, semakin tak kuat menghadapi tekanan hidup. Akhirnya jadi takut berjihad, takut membela kebenaran, takut untuk amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang ma'ruf di kalangan orang-orang yang biasa hidup bermewah-mewah, apalagi memakai sutra. Wal khamar, meminta dihalalkannya khamar. Semula sekedar mungkin ini niaga hanya untuk orang kafir, dan itu pun sudah haram karena orang kafir pun haram meminum khamar. Akhirnya lama-lama dia sendiri menikmatinya juga dengan berbagai alasan. Wal ma'azif, yaitu alat-alat musik. Ma'azif jamak dari mi'zaf, yaitu alat musik. Menunjukkan bahwasanya hukum asalnya adalah haram. Makanya mereka ingin dihalalkan dengan memakai takwil ini, takwil itu, alasan ini, alasan itu, dengan alasan Syafi'iyah membolehkan, dan ini menipu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Abu Amr Ibnu Salah di dalam fatwa beliau. Barang siapa mengatakan Syafi'iyah itu menghalalkan alat-alat musik, maka dia dusta. Tetapi yang betul adalah mereka memperinci. Memperinci itu pun yang menyelisih dalil tetap keliru. Oh iya. Rawahul Bukhari, al-hira ay az-zina. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, walaupun dohirnya nampak tidak mengatakan hadatsana, tapi qalali, tapi tak masalah, tetap hadisnya ini sahih, sanadnya bersambung, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lain. Kesimpulannya adalah hadisnya adalah sahih, dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat dan lain-lain dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari juga, yang mana Nabi mengatakan yakunu fi akhiril ummah khasfun wa qadfun, dan seterusnya. Kemudian menyebutkan idza stumilati al-qainat wal qiyan, akan terjadi di akhir umatku penenggelaman, yaitu orang-orang dibenamkan ke dalam tanah. Dan juga ada maskhun, yaitu perubahan bentuk muka, dan qadfun, yaitu hukuman-hukuman atau siksaan-siksaan. Ketika ditanya bila itu terjadi wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan idza ustumilat atau idza dhaharat al-qainatu wal qiyan, jika penyanyi lelaki dan penyanyi perempuan sudah semakin bermunculan. Nah, tak heran kalau berbagai musibah banyak terjadi. Dan hadisnya hasan li ghairi. Hadis Abi Malik juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Maka demikian pula yang dinasihatkan oleh banyak ulama ketika ditanya masalah rumah yang sepertinya ada jin, ada penunggu dan sebagainya, bagaimana cara mengusirnya, buang alat-alat musik. Karena setan-setan itulah yang mempergunakan alat musik untuk menyesatkan orang-orang yang di dalamnya, dan adanya alat-alat musik itu akan menjadikan setan merasa suka, merasa selesa, merasa senang di rumah tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi sautika wa rajlik bi khailika wa rajlik. Dan hasanglah orang yang engkau mampui dari kalangan mereka dengan suaramu. Sejumlah sahabat menafsirkan yaitu bil aghani, yaitu dengan nyanyian-nyanyian.
menunjukkan ini memang dari setan. Bahkan yang lebih kuat lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala ada di hari raya ada dua anak perempuan yang bukan penyanyi, ya, mereka bernyanyi di rumah Nabi untuk menghibur Aisyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk mengatakan, "Amazamiru syaitanu fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apakah layak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seruling setan? Ya, suara perempuan memang bisa jadi sangat menggoda, dikatakan sebagai seruling setan. Maka Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, setiap kaum itu punya hari raya dan ini adalah hari raya kita." Menunjukkan ketika di hari raya ada keringanan, tapi bukan untuk lelaki. Keringanannya untuk perempuan. Itu pun bukan penyanyi, sekitar apa? Ya sekitar anak-anak kecil bernyanyi sedikit saja. Dan ada beberapa dalil yang lain sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah di dalam Al-Jami'us Shahih terkait dengan alat-alat musik yang dinamakan sebagai serulingnya setan. Maka ini semua akan menyebabkan rumah itu menjadi hilang keberkahannya, rusak keberkahannya, akan terancam dengan berbagai jenis kesialan dan kutukan. Maka hendaknya kita bersihkan rumah-rumah kita dari alat-alat tadi, kecuali yang tidak disengaja atau terkadang handphone sudah diatur, balik lagi ada handphone yang memang degil ya, susah diatur. Tahu-tahu muncul suara musik dan sebagainya. Kadang-kadang. At-taqwim, penilaian. Al-awwal hal baituka amirun bi dzikrillah wa sholatin nawafil. Apakah rumahmu itu makmur? Amir yaitu makmur, yaitu dimakmurkan, diramaikan dengan zikrullah dan sholat sunnah. Jawabannya ayo na'am insyaallah. Mungkin ayah kita yang membaca, atau ibu kita, atau kita sendiri, atau adik beradik dan seterusnya dengan zikrullah dan juga dengan sholat sunnah. Yang kedua, mahiya nawafilus sholat. Apa saja contoh sholat sunnah? Siapa? Ahmad? Iya, ada sholat duha, apalagi? Atau masing-masing siapa berarti? Khalif. Contohnya sholat sunnah apalagi di rumah? Sholat malam. Nah, Ismail? Sholat qobliyah. Kira-kira Firdaus sholat di rumah apa misalkan? Sholat duha tadi sudah, yang lain apa? Sholat sunnah di rumah masih ada tak? Qobliyah tadi sudah. Qobliyah sudah. Berarti kalau bukan qobliyah apa? Satu lagi. Ada lagi tak? Atau sholat hajat biar dapat gula-gula. Banyak orang awam sholat hajat ya. Ba'diyah, ayo. Sholihin, ada lagi tak sholat sunnah di rumah? Sholat witir boleh sebagai akhir dari sholat malam. Ada lagi? Apa? Ba'diyah Jumat, boleh lah. Walaupun tadi sudah ada ba'diyah yang lain. Abdurrahman, ada lagi tak yang belum disebut sholat di rumah? Sholat wudu, betul. Ada lagi? Apa yang terakhir? Istikharah. Baik. Apa lagi? Ada lagi? Masih ada? Yang dikerjakan di rumah. Masih ada tak? Tahiyatul masjid kan? Oh ya, itu di rumah Allah sih ya. Maksudnya di rumah kita sendiri. Ada lagi tak? Yang kira-kira boleh dikerjakan di rumah? Sebentar, sambil diingat-ingat atau apa? Sholat turun hujan istisqa boleh, boleh. Sunnahnya di lapangan, tapi di masjid boleh, di rumah juga boleh. Sholat sendiri misalkan, terutama para wanita kata para ulama. Sudah jumpa sesuatu atau jumpa sesuatu tak? Di rumah sholat apa?
Siapa? Masih ada lagi? Sholat gerhana. Sholat gerhana kata Syekh Shalih Fauzan boleh dikerjakan di rumah, betul. Mungkin di masjid sedang tak ada orang, nah sudah sholat di rumah, ya. Sholat khauf. Sholat khauf. Perang apa? Mungkin kalau dibayangkan musuh menyerang sampai akhirnya terpaksa sholat khauf di rumah. Ya, mungkin. Walaupun sangat jarang, alhamdulillah ya. Ya kita berlindung pada Allah jangan sampai negara kita dikacau orang kafir. Habis, ada lagi. Apa? Sholat taubat. Sholat taubat boleh, walaupun sanadnya sih ada rawi yang berpenyakit. Ayo. Nah, seperti Syalbani membolehkan, ya sholat taubat boleh, tak masalah. Ada lagi? Ya? Sholat jenazah, betul, sholat jenazah. Untuk orang-orang yang pertama dia adalah fardu, yaitu fardu kifayah. Untuk orang yang lainnya mustahab, betul. Atau mungkin apa? Sholat mutlaqah yang tidak terkait dengan waktu, tapi kecuali waktu-waktu yang terlarang. Atau yang lain-lain kalau ada yang menemukan, cuma kita mungkin tidak ingat. Kemudian yang berikutnya, mahum mustima'il aghani wa alatit tarf. Apa hukum mendengar nyanyian-nyanyian dan alat-alat tarf, yaitu alat yang mendayu-dayu. Tarf yaitu membuat apa? Kita merasakan lezat. Yaitu maksudnya ya alat musik tentunya. Siapa sekarang berarti akhirnya? Ahmad ya, misalkan Ahmad. Hukumnya? Ya, hukumnya adalah haram. Ini dosa besar, bukan dosa kecil, karena ancamannya berat di dalam hadis-hadis yang sahih itu. Baik. Kemudian yang keempat, hal yajuzu istima'ul musiqal lati fi al-abil atfal. Apakah boleh mendengarkan musik di mainan kanak-kanak, wafil jawala, dan juga di handphone? Jawabannya ya tak boleh. Ini memang musibah ya. Kita pengen belikan untuk anak-anak kita mungkin mainan apa ya mungkin ya. Entah mungkin apa istilahnya, begu atau begu mainan pun ada alat musiknya juga, alhamdulillah. Dan yang sebagainya ada aja, dikasih tambahan-tambahan macam itu. Yang kelima, bimada yashghalul muslimu nafsah. Dengan apa seorang muslim menyibukkan dirinya sendiri fi baitih, di rumahnya, badalan minal aghani wal ma'azif, sebagai ganti dari nyanyian dan alat musik. Oh ya, Ismail? Iya, banyak-banyak baca Quran. Atau ada lagi tak kemungkinan menyibukkan diri dengan apa? Kira-kira Firdaus boleh jawab tak? Di rumah sibuk apa? Kalau tipe, sibuk sholat, wah, baring, baik, pahala untuk orang tua, insya Allah, anak dapat pahala juga. Ya, solihin, sibuk apa di rumah? Baca Quran tadi sudah, sih boleh ya, tapi nggak apa-apa. Yang lain, iya banyak berzikir, apa lagi? Hadis. Baca hadis, hafalan hadis, ayo tayyib, apa lagi? Murajaah ilmu, ayo tayyib, apa lagi? Habis dah, amalan habis. Amalan habis. Ada kesibukan lain di rumah? Doa. Guli adik. Doa. Oh jangan Pak. Ada lagi? Syekh, doa. Apa? Kesibukan adalah tidur. Syekh. Sih memang tidur dikatakan pekerjaan ya. Buktinya kadang Umi bebel-bebel, kerjanya tidur aja. Berarti tidur adalah pekerjaan. Syekh. Ya? Doa. Doa tadi sudah belum? Belum. Ayo dah doa. Apa lagi? Ayo tolong ibu bapak. Ayo. Ada lagi kesibukan yang lain? Nah habis. Habis dah, tak ada amalan apa-apa. Masak. Tolong masak. Menjaga rumah. Boleh lah. Ya. Apa? Mengerjakan amal manzili ya. Tolong mak masak. Tadi sudah pandai masak. Oh, boleh kalau berlatih ya. Jamban. Apa bersih jamban? Oh, tayyib. Dah, kan? Bagi-bagi nasihat aja ya. Mau pelajari. Boleh. Tayyib.
Al-muhim disibukkan, jangan dengan kesia-siaan, tapi disibukkan dengan yang baik-baik. Ilahuna wallahu